Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam khotbah Minggu tanggal 14 Juli 2020. Doa dan harapan kami kita semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kita berada pada saat ini. Kita terus bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya dan dapat. Demikian jauh pembacaan firman. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita diikat dengan jauhilah ketamakan. Ketamakan berarti keserakahan, kemaksaan dan eksploitasi. Dan keserakahan berasal dari kata dasar serakah yang menjelaskan dan berarti bahwa serakah itu selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Dan ketamakan ini bersama dengan yang dinamakan rakus. Rakus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suka makan banyak dengan tidak memilih, atau lahap. Gelojoh, ingin memperoleh lebih banyak daripada yang diperlukan. Loba, tamak, dan serakah. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan singkat mengenai pengertian serakah, eksploitasi, iri hati, dan rakus, menunjukkan bahwa semua bermula dari keinginan hati. Semuanya itu, keserakahan, ketamakan, semuanya adalah bermula dari keinginan hati akan sesuatu yang menjadi hak orang dan bertujuan untuk mementingkan diri sendiri tanpa peduli akan orang lain. Hal ini dijelaskan bahwa semua keinginan dan tindakan dari orang yang tamak selalu berpusat pada diri sendiri dan pasti merugikan orang lain. Di dalam khotbah kita pada saat ini, dalam Lukas 12 ayat 13 sampai
ayat 21 dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah tentang percakapan Yesus kepada seseorang. Dan yang kedua adalah tentang pengajaran Yesus melalui suatu perumpamaan. Itulah yang dapat yang kita lihat dalam khotbah kita pada hari ini. Kita akan melihat yang pertama, percakapan dengan Yesus, yaitu di dalam ayat 13 sampai ayat 15. Di dalam ayat 13 sampai ayat 15, Lukas menulis tentang percakapan yang terjadi antara seseorang dengan Yesus di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Percakapan ini berawal dari pergumulan orang itu tentang masalah harta warisan dengan saudaranya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 dikatakan tadi, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Dalam nats ini menjelaskan bahwa ada salah seorang dari orang banyak meminta atau menyuruh Yesus memutuskan masalah yang sedang ia hadapi dengan saudaranya tentang harta warisan. Bahwa yang dipandang orang itu ialah bahwa ia ingin agar masalahnya diselesaikan oleh Yesus. Anggapan orang itu menunjukkan bahwa ia ingin menggunakan wibawa atau otoritas Yesus sebagai guru, dan ia ingin dibela atau mencari jalan keluar karena masalah yang sedang dihadapi. Namun Yesus tidak menuruti maksud hatinya, sehingga Yesus menolak untuk menjelaskan, untuk menyelesaikan masalahnya. Dan juga karena Yesus menyadari bahwa ia bukanlah rabi yang ditambiskan. Hal ini berarti bahwa orang itu ingin perkaranya dibela oleh Yesus yang adalah seorang guru dan juga yang dikenal di kalangan mereka pada masa itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa dalam ayat 13 ini kita melihat bahwa Yesus tidak mau merespon dan menyelesaikan persoalan pribadi yang dibawa kepada Yesus pada saat itu. Dalam ayat 14 kita melihat respon Tuhan Yesus kepada orang yang bertanya tadi dengan mengatakan, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Sapaan saudara ini yang diucapkan oleh Yesus ialah sebuah sapaan yang cukup tajam, mengawali teguran yang tajam, walaupun tidak bermaksud menyakiti perasaan orang tersebut. Teguran yang tajam itu dan sapaan yang tajam itu kepada orang yang bertanya itu mau menjelaskan bahwa Yesus menolak untuk membuat keputusan demi kepentingan satu orang. Hal ini berarti bahwa pada waktu itu Yesus juga menyadari posisinya, posisi dirinya sebagai guru dan bukan hakim atau pengantara, sehingga Yesus menggunakan kesempatan itu untuk memperingatkan dan mengajar tentang segala ketamakan akan harta benda. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menegur dan menyapa dengan tajam supaya mereka sadar bahwa kehadiran Yesus di tempat itu adalah sebagai guru, bukan sebagai hakim atas mereka, tetapi sebagai guru yang akan memberitakan firman Allah di tengah-tengah orang banyak pada saat itu, dan bukan sebagai pengantara antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Lalu di ayat yang 15 kita lihat bahwa Yesus memberikan peringatan yang keras, peringatan yang tajam, peringatan supaya semua orang berjaga-jaga akan ketamakan. Yesus mengatakan dalam ayat 15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan."
Ayat 15 ini menjelaskan bahwa Yesus memberikan peringatan kepada orang itu, di mana ia adalah orang yang memiliki sifat tamak. Orang yang bertanya kepada Yesus tadi bahwa dia memiliki sifat yang tamak menurut pandangan Yesus sendiri. Oleh karena itu Yesus menegur dengan memperingatkan orang itu bahwa semua mereka yang ada di situ. Isi teguran dan peringatan Yesus ialah agar mereka berhati-hati terhadap sifat tamak, karena hidup manusia tidaklah bersumber dari kekayaan secara materi. Bahwa hidup manusia, nafas kehidupan ini tidak bersumber akan segala harta yang ada. Bukan bersumber kepada harta warisan, tetapi hidup merusak hubungannya dengan sesama. Segala ketamakan, segala kerakusan ini akan merusak hubungan persaudaraan, merusak hubungan dengan sesama. Dengan demikian, orang tidak akan mempercayai orang yang berlaku curang untuk mendapatkan harta. Contohnya, perbuatan harta warisan dalam sebuah keluarga karena menginginkan warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara saudara dalam sebuah keluarga menjadi rusak. Bisa kita katakan bahwa ketika ada harta warisan yang dibagikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, ketika ada di antara anak-anaknya yang tidak merasa puas akan harta tersebut dan ingin lebih dari saudara-saudaranya yang lain, maka ini adalah akan merusak hubungan sesama saudara, akan merusak hubungan antara abang dan adik di tengah-tengah kehidupan keluarga. Oleh karena itulah bahwa Yesus memperingatkan, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan, supaya kita tidak mengambil milik orang lain. Apa yang ada pada kita pada saat ini, itulah yang kita nikmati, itulah yang kita rasakan, dan itulah yang akan kita syukuri dalam kehidupan kita. Tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil dan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi mari kita mencukupkan apa yang ada pada kita dengan terus bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan dengan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahwa dengan ketamakan ini, maka itu akan merusak hubungan dengan Allah. Ketika ada orang yang tamak, maka itu adalah dapat merusak hubungan persaudaraan. Selain hubungan persaudaraan menjadi rusak, maka hubungan antara dia dengan Allah juga menjadi rusak. Karena sifat ketamakan, hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Tentu juga hubungan kita dengan saudara-saudara kita juga akan menjadi rusak. Dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan bahwa pandangan Allah terhadap orang yang tamak dan mementingkan diri sendiri, tentu hidupnya akan diambil Allah sendiri. Dalam Lukas 12 ayat 20 tadi dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada orang yang tamak. Kisah orang kaya dan Lazarus menggambarkan hukuman Allah terhadap orang kaya itu, di mana setelah orang kaya itu meninggal dunia dan ternyata ia berada di tempat penyiksaan. Ia memohon kepada Abraham supaya mengutus seorang pergi untuk memperingatkan sanak saudaranya yang masih hidup, supaya mereka terhindar dari tempat sengsara ini. Itu dapat kita lihat dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 28. Hal ini jelas bahwa semasa hidup orang kaya itu, ia tidak menggunakan kekayaannya untuk melayani orang yang membutuhkan seperti Lazarus. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang kaya itu tidak hidup dalam pertobatan di dalam Allah. Dalam kasus perumpamaan Lukas 12 ayat 16 sampai 21, bahwa orang kaya itu akan segera dihukum Allah karena ia hidup hanya untuk dirinya sendiri.
Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah menolong dan membantu orang lain. Bahkan ditegaskan dalam ayat 21 bahwa hanya orang yang kaya di hadapan Allah saja yang beroleh. Demikian juga dengan setiap orang percaya yang menginginkan harta benda untuk menjadi kaya, akan jatuh ke dalam berbagai masalah yang mencelakakan, bahkan menenggelamkan mereka ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Walaupun seorang memiliki suatu jabatan yang baik dan dalam pekerjaannya dan memberikan penghasilan yang baik, namun memiliki motivasi untuk mencari harta demi keuntungan dan kepentingan sendiri, maka ia akan mengalami hal yang seperti Rasul Paulus katakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka celaka, kebinasaan akan mendatangi setiap orang yang mementingkan diri sendiri, yang berjiwa tamak, yang rakus, yang menginginkan harta orang lain, yang menginginkan milik orang lain untuk dimilikinya. Hal ini dengan tegas dikatakan dalam Alkitab bahwa orang yang menjadikan harta benda sebagai pusat dalam kehidupannya, maka ia sedang berada dalam hukuman Allah, di mana tindakannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang adalah hakim yang adil dan yang menghukum orang yang berbuat dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus telah memberikan peringatan yang tegas dalam Lukas 12 ayat 15 dan ayat 20, bahwa orang yang hidupnya hanya mencari kekayaan akan mendapat hukuman dari Allah sendiri. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah menjadi rusak karena dosa ketamakan, di mana orang yang tamak tidak menjadikan Allah sebagai yang terutama dalam hidupnya. Jadi kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Ini bukan hanya hubungan dengan saudara yang rusak, tetapi hubungan kepada Allah juga rusak. Hubungan kita di tengah-tengah dunia ini, hubungan kita dengan Allah, semuanya akan menjadi rusak karena ketamakan, karena kerakusan, karena ingin selalu kaya. Saudara-saudara, dalam firman ini juga bahwa Yesus memperingatkan dengan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspada terhadap ketamakan. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kekayaan adalah milik Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 29 dalam penciptaan, bahwa semua ciptaan ini adalah milik Allah, maka kekayaan itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Yang juga diberikan kepada manusia. Diberikan kepada manusia artinya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan bagi semua orang. Kalau ada harta kita, maka baiklah kita juga dapat berbagi kepada orang yang membutuhkan. Namun sering sekali manusia salah memiliki persepsi tentang kekayaan dan juga menjadikan kekayaan sebagai yang terutama dalam hidup, sehingga ada peringatan untuk berhati-hati terhadap kekayaan secara materi. Ada yang menjelaskan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus berbicara tentang majikan manusia yang utama. Apakah itu Allah atau uang? Kita memilih. Kita memilih Allah atau memilih mamon, memilih Allah atau harta, memilih Allah atau uang, memilih Allah atau kekayaan. Dan dasar kepercayaan, sikap serta motivasi hidup kita, di manakah pilihan kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selanjutnya semua tahap kebutuhan hidup akan dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang harus menjadi yang terutama dalam hidup, dan bukan kekayaan yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup manusia. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk memilih
Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita mencari Allah, maka Allah akan memberkati kita dengan memenuhi setiap kebutuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah Allah berfirman supaya kita tidak tamak, supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Hal ini berarti bahwa orang Kristen yang dewasa mengandalkan kebutuhannya pada Allah dan dengan rela membantu orang lain tanpa bertanya berapa banyak yang akan dia peroleh. Artinya bahwa Allah lah yang dijadikan sebagai yang terutama dalam hidup. Dan berkat materi yang diperoleh pula tidak digunakan hanya untuk diri sendiri, tetapi berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Orang yang demikian menunjukkan bahwa ia belajar mencukupkan diri dengan pemberian Allah dan mengucap syukur atas pemberian Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa pengajaran Yesus melalui perumpamaan dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, dalam bagian ini Yesus menggunakan suatu kesempatan yang berawal dari percakapan antara dia dengan seseorang. Kemudian ia menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh kepada mereka yang ada di tempat. Yang pertama yang dapat kita lihat adalah rencana orang kaya mengenai hartanya dalam ayat 16 sampai 19. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dalam ayat ini Yesus mulai menceritakan perumpamaan tentang orang kaya. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh tokoh orang kaya itu selalu berfokus pada dirinya sendiri. Tindakan yang demikian menunjukkan bahwa tujuan hidupnya ialah hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Firman Allah kepada orang kaya itu dalam Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Dengan demikian, konteks ayat 20 ini menjelaskan bahwa ada suatu konsekuensi yang diterima oleh orang kaya yang bodoh itu karena tindakannya sendiri, dan konsekuensi yang diterimanya ialah berasal dari Allah sendiri, yaitu hidupnya akan diambil oleh Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam ayat 21 kita lihat bahwa orang kaya itu menunjukkan bahwa dia dalam hidupnya ia hanya memikirkan dan bertindak tentang bagaimana ia memperoleh harta. Itu yang ada di otaknya, itu yang ada di pikirannya. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia dapat menambah-nambahkan hartanya, dapat menabung dengan begitu banyak. Bahkan dia tadi mengatakan akan membangun, membuat lumbung yang lebih besar lagi supaya dia dapat menyimpan dan bersenang-senang. Maka dengan tindakan ini, bahwa dia di sepanjang hidupnya yang selalu mencari dan menyimpan harta kekayaannya, hal ini berarti bahwa hidup seakan-akan adalah milik kepunyaannya sendiri, dan ia berkuasa atas hidupnya sendiri tanpa menginsafi bahwa semua yang dimilikinya adalah kepunyaan. Dia tidak menyadari, seolah-olah dia berpikir bahwa hidupnya ini adalah miliknya, padahal nafas kehidupan adalah bukan miliknya, bahwa itu adalah milik Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa sebagai umat Tuhan kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa nafas ini adalah milik Tuhan. Seberapa banyak pun kita mengumpulkan harta seperti yang dikatakan Yesus kepada orang kaya itu, ketika Allah mengambil nyawa kita, kehilangan nyawa kita, maka semuanya akan tinggal. Tidak ada yang dibawa ke surga, tidak ada dibawa setelah kematian, semuanya akan tinggal. Maka hidup ini tidak boleh berfokus kepada kekayaan, hidup ini tidak boleh berfokus kepada materi yang ada di tengah-tengah dunia ini.
tetapi kita harus mengutamakan Allah supaya kita tidak tamak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketamakan adalah keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara berlebihan. Yang dimaksud dengan berlebihan ialah ketika seseorang mengimani yang menggantikan kerinduan akan Tuhan dengan kesukaan pada barang-barang. Kita gantikan Tuhan dengan harta-harta. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang harus diutamakan. Mengatakan bahwa Tuhanlah yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhanlah yang harus lebih diutamakan. Jadi ketamakan adalah dosa dalam hati yang kemudian berbuah dalam tindakan seseorang dengan cara hidup yang hanya mencari kekayaan dan menampung kekayaan duniawi untuk menyenangkan diri sendiri. Oleh karena itu, bahwa dalam firman ini, bahwa wujud orang yang memiliki sifat tamak terhadap kekayaan, bahwa itu adalah dosa. Saudara-saudara, karena ketamakan ini bahwa kita akan mencintai diri sendiri. Karena ketamakan ini kita akan mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri adalah wujud dari orang yang memiliki tujuan hidup hanya untuk mencari kekayaan dan memiliki kekayaannya demi kesenangannya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tujuan kita hidup adalah bukan untuk mencari kekayaan. Tujuan kita hidup adalah bukan hanya semata-mata mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan harta yang begitu banyak. Tetapi tujuan kita hidup adalah untuk memuji dan memuliakan Allah dalam kehidupan. Lalu yang selanjutnya yang dapat kita lihat dari ketamakan adalah bahwa manusia, kekayaan akan menjadi fokus hidup. Orang yang tamak, fokus hidupnya adalah kekayaan. Perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus dalam ayat 16-21 menjelaskan bahwa orang kaya itu mencurahkan seluruh hidupnya hanya untuk mencari kekayaan materi. Hal ini tampak bahwa ia adalah seorang pekerja keras, di mana ia adalah orang kaya. Bahkan ia menggunakan kekayaannya untuk merombak lumbung-lumbungnya yang kurang besar, karena hasil panen yang diperoleh jauh lebih banyak daripada tempat penyimpanan atau lumbung. Hal ini juga sangat jelas dikatakan Rasul Paulus bahwa orang yang ingin menjadi kaya disebabkan oleh motif mencintai uang akan menanggung konsekuensi. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat 10. Itulah sebabnya jelas bahwa Yesus telah memperingatkan pendengarnya untuk berhati-hati terhadap kekayaan yang tidak dapat memberikan jaminan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selain itu sikap hati yang tamak akan mempengaruhi seseorang untuk memikirkan diri sendiri. Bahkan dalam bertindak hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia tidak memikirkan orang lain, tetapi memikirkan dirinya sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa ketamakan ini adalah dapat merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan orang lain yang pertama. Ketamakan ini adalah akan merugikan diri sendiri akibat dari gaya hidup yang mencintai kekayaan dan mementingkan diri sendiri, maka ia akan merugikan diri sendiri sebagaimana telah diungkapkan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan mereka ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Maka ketamakan itu adalah akan dapat membinasakan kita, akan dapat mencelakakan kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa itu akan menenggelamkan kita ke dalam jurang yang dalam. Lalu ketamakan ini akan dapat merusak hubungan persaudaraan, merusak
hubungan keluarga, merusak hubungan persaudaraan di tengah-tengah dunia ini ketika kita korupsi, ketika kita menginginkan dan mengambil milik orang lain yang seharusnya itu bukan milik kita, maka itu adalah dapat merugikan orang lain dan tentu pasti merusak hubungan kita dengan orang tersebut. Oleh karena itu bahwa semua dari ketamakan ini tidak ada hal yang positif yang dapat kita lihat, tetapi semuanya adalah bermakna negatif, merugikan diri sendiri, merugikan hubungan kita, merusak hubungan kita dengan sesama, merusak hubungan kita dengan Allah, merusak semuanya. Oleh karena itu, berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita untuk meninggalkan sifat ketamakan. Mari kita menjauhi sifat ketamakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, dalam khotbah ini, dalam penekanan khotbah yang dapat kita renungkan yang pertama adalah bahwa ketamakan adalah dosa, tentang keinginan akan harta benda atau keinginan akan hak milik orang lain yang akan nyata dalam perilaku hidup manusia, yang mana orang yang tamak akan melupakan Allah, tidak puas dengan berkat dari Allah, mementingkan diri sendiri, mencintai kekayaan dalam hidupnya, hanya mau bersenang-senang tanpa peduli kepada sesamanya. Itu yang pertama dari ketamakan. Tamak itu adalah tidak peduli lagi kepada sesama, tidak peduli kepada Allah, yang penting harta banyak. Yang kedua yang dapat kita lihat adalah orang yang tamak dibenci oleh Allah. Dan Allah menyatakan hukuman bagi mereka yang tamak, baik hukuman yang akan dialaminya semasa hidupnya di dunia ini maupun pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga yang dapat kita lihat bahwa kekayaan akan memiliki dan menawarkan suatu kebahagiaan bagi manusia, sehingga manusia seringkali terkecoh olehnya, seringkali tergoda dengan kekayaan karena menawarkan berbagai kesenangan, menawarkan berbagai kenikmatan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu jangan kita mengejar kekayaan, karena kaya di dunia ini belum tentu bahwa kita kaya secara rohani. Tetapi marilah bahwa kita semuanya adalah tidak terfokus kepada kekayaan, tetapi fokuslah kepada kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan Yesus memperingatkan agar kita semuanya berhati-hati terhadap kekayaan dunia ini. Karena kekayaan akan membuat seseorang melupakan ayat Allah dan mencintai kekayaan dunia. Oleh karena itu Yesus mengarahkan bahwa orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang-orangnya berbahaya. Maksudnya orang yang kaya ialah orang yang tetap mengasihi Allah walaupun memiliki banyak harta benda ataupun dalam keadaan berkekurangan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Oleh karena itu Tuhan tidak melarang kita kaya, tetapi mari kita dengan kekayaan kita dapat menolong orang lain. Kita tidak rakus, kita menolong orang lain, dan di dalam kekayaan kita itu kita juga membawa harta benda kekayaan kita untuk memuji, memuliakan nama Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu bahwa sifat ketamakan akan merugikan kita dalam segala hal. Waspadalah dan berjaga-jagalah, jauhilah ketamakan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman. Biarlah Engkau menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan. Jauhkan kami dari segala ketamakan, bimbing dan tuntun kami, supaya hidup kami terus percaya dan terus melakukan kebenaran. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.